Selamat pagi anak-anak. Silakan dirapikan Pagi, Bu. Pagi. kursi. Pagi, Bu. Silakan dibersihkan kursi, meja yang ada sampah silakan buang ke tempat sampah. Kita akan memulai pelajaran. Ya, Bu. Oke, sudah bersih? Mari kita mulai pembelajaran. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ya, Semua Bu. dalam kondisi sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Apakah ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Bu, nggak enak badan, Bu. Alhamdulillah. Ibu akan mulai dengan mengabsen terlebih dahulu. Wisnu, Rimlis, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nurma, Hadir, Bu. Edi, Hadir, Bu. Siap. Budi, Siap hadir, Bu. Siap. Wak Ode, Rasni, Hadir, Bu Guru. Arya. Ada yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Sabri, Bu. Sabri. Oh, Sabri. Sabri, apa kabar Sabri? Sehat, Ibu. Ibu apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mulai dengan materi yang baru, tetapi materinya masih berkaitan dengan yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, materi kita hari ini adalah analisis kebutuhan telekomunikasi, di mana untuk pembelajaran hari ini, tujuan yang ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari, di mana ada menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan dan menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, di mana materinya ada 3, masih berkaitan dengan yang KD tadi, yang saya Ibu bacakan tadi, dan tujuan pembelajarannya sendiri juga masih berkaitan ya. Di antaranya, diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang kedua, mampu menentukan spesifikasi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Dan tujuan ketiga adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, untuk materi pertama, ada yang tahu gambar ini? Ini gambar WiFi, apa? Bu. Ayo. WiFi, Bu. WiFi, Bu, ya. Iya. Kenapa ada orang? WiFi. WiFi, Bu. Betul sekali. Sinyal, Bu. Ada siapa di situ, di simbol-simbolnya? Di simbol WiFi itu ada banyak orang. Pengguna, Bu. Kemudian gambar kedua. Ini gambar apa? HP, Bu. HP, Bu. HP. HP. Siapa yang belum punya HP? Saya, Bu. Saya belum, Bu. Segera beli. Uangnya, Bu. Nah, ya. Nah, itu dia, kita cari dulu. Oke. Dalam pelajaran kali ini, yang berkaitan kira-kira seperti yang muncul di situ ya, ada HP, ada WiFi. Itu apa sih hubungannya sama kehidupan kita?
Sebagai alat komunikasi, Bu. kehidupan sehari-hari. Sebagai alat Kita tidak pernah komunikasi, bisa Bu. lepas dari HP loh. Ada yang bisa bantu? Pak Edi? Sebagai alat Edi? komunikasi, Bu. Silakan Edi. Yang mana yang gambar yang mau dikomentari, Edi? Gambar pertama atau gambar kedua? Intinya gambar tersebut, Bu, baik gambar pertama atau kedua, intinya adalah berhubungan dengan komunikasi, Bu. Jadi situ ada alatnya, ada juga fasilitas seperti access point atau wifi sinyalnya, Bu. Jadi hubungannya itu, Bu. Ada alat dan ada fasilitas lainnya yang mendukung untuk berkomunikasi. Mungkin itu, Bu. Saya, Bu. Betul. Silakan Saya, Umi. ya Bu, baik. Gambar pertama dengan gambar kedua itu, Bu, saling keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Kalau ada jaringan tanpa ada HP juga tidak ada artinya. Berarti di situ HP dengan jaringan saling keterkaitan di dalam kehidupan kita sebagai alat komunikasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih jawabannya untuk Umi. Dan aplaus juga untuk Edi dan Umi. Jawabannya betul sekali. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari untuk sekarang itu kita sangat memerlukan HP dan WiFi. Tetapi di sini kita lebih ke fokuskan pada dua, yaitu pada HP dan pada penggunaan internet. Karena dua-duanya digunakan menggunakan fasilitas internet. Nah, berdasarkan gambar ini, silakan dibuka buku pelajaran teknologi layanan jaringan yang sudah Ibu bagi dan buka juga LKPD yang sudah Ibu bagi. Di situ, coba kalian isikan kolom-kolom yang ada hubungannya dengan materi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Dikerjakan secara mandiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mencari baik dari buku maupun dari internet untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Untuk LKPD-nya Sedikit lagi, ada Bu. 2 kolom ya. Kolom pertama untuk soal, kolom 2 penjelasan. Oke. Sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, menurut Umi, apa dampak negatif? Kita kan pakai internet dan Ya, sering Bu. kan? Ya, Bu. Apa sih dampak positifnya kita menggunakan internet itu? Kalau menurut saya, Bu, dampak positifnya dengan menggunakan internet,
Khususnya saya sebagai pelajar bisa mengakses semua materi-materi yang ingin saya cari yang berhubungan dengan mata pelajaran saya, Bu. Betul. Ada tambahan lagi? Sumber belajar, Bu. Bisa mencari di situ. Sumber belajar. Bisa Tepuk lewat tangan untuk YouTube. Nurma dan Umi. Ada tambahan lagi mungkin dari Budi atau Rimlis? Saya, Rimlis, Bu. Dampak positif internet. Saya Bu, bikin TikTok Bu. Oh, bikin TikTok. Iya Rajin Bu. Rimlis bikin TikTok ya. Alhamdulillah. Belanja Oke. online, Bu. Betul sekali. Terima kasih Sabri. Nah, untuk dampak positif dari internet sendiri, kalau kita belajar pasti ada positif, pasti ada kebalikannya kan? Ada negatif kan? Nah, Iya Bu. coba apa dampak negatifnya? Silakan Arya, coba ungkapkan apa sih dampak negatifnya? Lawan berita hoak, Bu. Serangan virus. Ya, Arya? Lawan berita Iya, hoak, Bu. Banyak serangan virus, Bu. rawan virus. Ada tambahan lagi? Selain itu, Arya? Kecanduan main game online, Bu. Iya. Banyak Jadi, konten itu, Bu. kalau Konten kita yang dilarang, Bu. betul sekali. Terima kasih, Arya. Apakah berdasarkan yang kalian jawab tadi, berarti kalian tidak menemukan kesulitan dalam mencari kelebihan, positif, dampak positif dan dampak negatif dari internet. Nah, tadi kan ada dua gambar. Satu simbol WiFi yang merupakan saya simpulkan itu adalah internet, pemakaian internet. Kemudian satu lagi kan ada HP. Menurut Rasni, bagaimana sih dampak positif penggunaannya HP? Kalau tadi di internet ada belanja, nah, apakah kita bisa menggunakan belanja ini sebagai dampak positifnya HP juga? Ya Bu, karena mempermudah kita untuk mengadakan transaksi Bu. Betul. Mempermudah untuk transaksi. Ada tambahan lain? Saya Bu, Silakan. dapat mencari informasi di berbagai belahan dunia Bu. Betul. Untuk mencari informasi dari belahan dunia. Ada tambahan lagi? Bisa Sabri? video call, Bu, sama teman, Bu. Bisa video call. Bisa video call sesama teman. Luar biasa jawabannya. Nah, jawaban-jawaban tadi jangan lupa dituliskan di LKPD ya. Iya, Bu. Bu. Oke. Karena kalian sudah menemukan dampak positif dari penggunaan dua alat tersebut, sekarang kita akan mencoba mencari ke tahap berikutnya, yaitu materi berikutnya adalah kebutuhan sumber daya telekomunikasi jaringan. Menurut kalian, apa sih kebutuhan sumber daya telekomunikasi jaringan tuh? Kalau tadi sudah ada HP, ada internet, menurut kalian apa lagi? Nah, untuk mempermudah itu, Ibu putarkan sebuah video. Nah, videonya tadi ya. Nah, Ibu lupa. Sebentar ya.
Nah, dari beberapa cuplikan video tadi, menurut Anda apa sih kebutuhannya kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak, silakan dicari dulu di buku atau bisa juga searching. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Tadi sudah ada contohnya kan bahwa untuk penggunaannya salah satunya adalah kabel. Kalau tadi untuk analisis dari peninjauan lapangan yang dibutuhkan, yang digunakan biasanya adalah HP dan internet. Kalau kebutuhannya apa aja? Jaringan, Bu. Ya, sudah ketemu? Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Iya, Sabri, silakan. Rimlis, Bu, Rimlis. Oh, Rimlis, silakan Rimlis. Jaringan, Bu. Jaringan. Selain jaringan, apalagi Rimlis? Wireless, Bu ya. Wireless, luar biasa Rimlis. Luar biasa Sabri. Ada Kasih, lagi Bu. tambahan lagi? Yang pakai kabel itu apa, Bu ya? Wireline. Wireline. Wireline, ya, wireline. Kalau wireless, line. Wireline. Kalau wireless tanpa kabel. Ya, terima Kalau kasih satelit jawabannya bisa juga Sabri. nggak, Bu? Terima kasih Satelit. jawabannya Rimlis. Kalau Terima pakai kasih jaringan satelit jawabannya bisa. Umi. Jadi, jangan lupa juga ya, dituliskan sekali lagi di LKPD, dilengkapi ya. Kalau tadi peninjauan lapangan, berikutnya adalah pada gambar selanjutnya itu adalah perangkat untuk kebutuhan Jaringan. telekomunikasi jaringan. Oke. Dari video tersebut, ini juga Ibu bisa tampilkan di sini beberapa sumber dari kebutuhan telekomunikasi. Jadi ada yang wireline, ada yang wireless, ada yang satelit. Apakah ada di tempat Anda? Di rumah ada enggak yang pakai modem? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu, pakai modem. Ada yang pakai wireless? Ada, Bu. Ada, Bu. Biasanya pakainya dengan apa, Rimlis? Dengan Penggunaan pengaplikasiannya wireless. pakai wifi-nya Telkom, Bu. Iya, pakai wifi-nya Telkom boleh. Atau bisa juga dari
HP ke laptop menggunakan Catering, Bu. fasilitas Catering, Bu. Catering, hotspot. catering, Bu. Catering, hotspot. Tethering. Iya, Ya, betul. Catering. anak-anak ibu lebih pintar. Tethering ya. Kirain catering, Bu. Selain kabel dan selain wireline dan wireless itu ada satu lagi, dan modem juga ada satu lagi yang di bawah ini, yaitu menggunakan satelit. Ada yang Wow. tahu satelit yang ada di Indonesia? Ini Bima Sakti, Bu, ya. Ya. Telkomsat. Nah, Ibu juga lupa. Kalian cari ya, Ibu juga cari. Mari kita mencari bersama-sama. Kira-kira satelit Ya, yang Bu. ada di Indonesia apa saja ya? Komsel. Alam. Palapa, Bu. Palapa ya? Palapa Ya, 1, Palapa satelit. 2. Apa ada? Palapa. Telkom 2. Telkom 2, Bu. Telkom 2. Betul. Terima kasih Rimlis. Terima kasih siapa tadi? Budi ya? Atau Sabri? Iya, Bu. Oh, Umi juga ya. Hebat. Palapa. Oke. Jadi, untuk kebutuhan dari sumber daya dalam telekomunikasi sama yang seperti kita sebutkan tadi, bahwa ada kabel, ada jaringan tanpa kabel, ada modem, ada satelit. Kabel sendiri itu dibagi menjadi 3. Apa saja, ayo? Tadi ada koaksial, Bu. Koaksial. Ya. Ada koaksial. Ada apa lagi? Fiber, Bu. Ada fiber, Bu. Fiber optik. Ada kabel fiber Fiber optik. Satu lagi kabelnya adalah kabel untuk jaringan LAN. Kabel UTP, Bu. UTP, Bu. Kabel UTP. UTP. Weh, anak-anak ibu hebat semua. Oke, untuk kabel koaksial itu dipakai di mana? Rimlis. Aplikasi kabel koaksial di mana, Rimlis? Mati lampuku lagi saya ini. Oh, ada yang bisa bantu Rimlis? Itu antena Kamu TV, Bu. menjawabnya. Antena TV, Bu. Kabel Antena koaksial TV. Bola, Bu. apa? Buat CCTV, Parabola, Bu. Parabola. Untuk parabola. Biasanya dipakai di parabola atau di televisi. Televisi. Tapi TV, iya. Boh. Kalau kabel UTP, Pakai di jaringan komputer Edi? di rumah, Bu. Jaringan komputer, Jaringan Bu. komputer. Dengan komputer, Ibu. Untuk Di les juga jaringan bisa, Bu. komputer di rumah. Iya. Betul. Kalau fiber optik, Untuk wifi tadi itu, Bu, seperti Ya. yang ada di gambar. Kabel jaringan Telkom, Bu. betul. Edi luar biasa. Untuk jaringan Telkom. Oke. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, materi yang kita dapat ada 2, yaitu yang pertama tadi adalah analisis dan peninjauan lapangan. Kemudian di mana dia ada dan analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi analisis kebutuhan sumber daya dalam komunikasi atau dalam telekomunikasi dan juga praktek pengkabelan. Nanti kalau Anda belum bisa menggunakan tang krimping dengan betul, silakan bawa gunting dari rumah untuk alat bantu. Tang krimping kita kan ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi untuk mengguntingnya ada yang sudah
tidak bagus lagi guntingannya. Jadi silakan nanti membawa gunting untuk pertemuan berikutnya. Berikutnya, saya minta bantuan dari salah satu siswa, terutama mana ya? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini itu apa saja? Atau apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Silakan Budi. Yang pertama, dampak positif negatif dari internet. Terus ada sumber daya seperti kabel-kabel yang sudah disebutkan tadi, Bu. Iya, Sudah, Bu. terima kasih Budi. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah disimpulkan oleh Budi, maka pembelajaran ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa membawa peralatan yang Ibu sebut tadi, yaitu membawa gunting jika diperlukan. Kemudian untuk pembelajaran berikut, pertemuan berikutnya, jangan lupa di rumah mencari mengenai susunan kabel yang akan kita buat, yaitu susunan kabelnya bisa 2, bisa 3 ya. Bisa cross, bisa strike. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Silakan dipimpin doa Umi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Margi. Tepat sekali ya, 29 detik, 29 menit sekian detik. saya lihat ya, belum jadi rencana. Oke, terima kasih Bu Margi. Kalau saya lihat pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, ya, saya rasa sangat baik. Memang mungkin setiap saya lihat dari 5 ya sampai Bu Margi itu teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mengajar memang punya stylenya masing-masing. Itu kan memang seni mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi semua saya lihat sangat tenang sekali. Jadi menyampaikan materi dan pembelajarannya juga sangat baik menurut saya gitu ya. Nah, sehingga saya lihat interaksi antara di kegiatan peer teaching ini antara guru kemudian dengan siswanya gitu ya, jadi interaktifnya sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian saya lihat tadi Bu Margi menggunakan beberapa media ya, seperti YouTube gitu Bu ya, benar Bu ya. Nah, bayangan saya tadi saya lihat di awal-awal mungkin sebaiknya ketika kita menampilkan media Bu bisa di full screen saja nanti Bu. Kan ketika YouTube kan bisa di full screen ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bayangan saya informasi-informasi sebelah-sebelahnya itu jadi hilang. Tidak apa-apa, kita buka YouTube saja langsung gitu ya. Kemudian tampilkan ke siswa seperti itu. Nah, kalau memang dia offline, kalau memang dia offline di kelas, mungkin untuk jaga-jaga bayangan saya untuk media-media yang bersifat online yang tidak bisa di offline kan. Nah, itu kalau video bisa kita download dulu. Nah, kemudian kalau tidak salah dengan media misalnya Canva atau yang lainnya itu bisa di download ya bentuk PDF gitu ya, kalau tidak salah ya.
bisa ya. Nah, itu untuk jaga-jaga, Bu. Nah, tetapi memang nanti interaktifnya kan jadi hilang ya. Nah, tetapi kita tidak tahu pas jaringan mati, supaya tidak pembelajarannya off. Nah, kemudian sama seperti, kan kita tidak tahu ya, mungkin kita artinya ada plan A, plan B menurut saya. Kalau dengan sesuatu yang berkaitan dengan media interaktif yang online. Nah, dari video saya rasa masih bisa kita download saja offline, malah biasanya jaringannya lebih cepat kita tampilkan. Nah, kemudian kalau di PPT, Ibu bisa gabung saja kalau video YouTube itu di PPT-nya, Bu. Nah, sekarang kan kebetulan kita online, Ibu pakai YouTube lebih gampang, kan gitu ya, dan lebih menarik. Tapi kalau di kelas mungkin, kalau di PPT kita tempel gitu kan, jadi lanjut terus, tidak usah ada buka-buka dan yang lainnya. Itu juga mungkin akan membuat konsentrasi anak-anak juga, itu apa ya di sampingnya ya? Oh, ada apa ya? Informasi yang mungkin akan sedikit mengurangi konsentrasi. Itu di pengelolaan media saja, Bu. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian kalau langkah-langkah pembelajaran mungkin Pak Eka agak mencermati, saya rasa sudah jalan sih Pak Eka, ininya ya Pak Eka ya. Jadi kadang-kadang kita, oh ya, jadi memang untuk karena kita sekarang daring, saya setuju YouTube gitu dipakai ya, dan media online lainnya. Kalau bisa dibuat PDF, kita simpan saja untuk jaga-jaga. Kadang-kadang kita tidak tahu kan ya, di kelas buka worksheet-nya nggak jalan gitu, yang online kan, nanti bingung nanti pembelajaran. Ya kita punya backup lah modelnya itu seperti itu. Itu sih bayangan saya, Bu. Lagi termasuk untuk teman-temannya. Pak Rimdi sebagaimana perjuangannya ini Pak, listrik mati dan yang lainnya Pak ya. Semangat Pak. Oke. Pakai HP ini Pak. Pakai HP, oke. Kalau di sebelah ada yang harus mencari bensin Pak untuk menghidupkan gensetnya. Mungkin kelas ini saya tidak tahu teman-teman yang di timur. Oke, mungkin itu Pak Eka. Mungkin komentar terakhir Pak Eka, silahkan sebelum kita tutup ini. Baik, terima kasih Pak De. Untuk Bu Sri Margi kemarin sudah pada saat diskusi sudah kelihatan detailnya. Jadi pada saat RPP muncullah kegiatannya, di sana muncul 4C, pembelajaran abad 21, langkah-langkahnya di sana yang menjelaskan tentang model pembelajaran apa yang sudah dipakai, itu sudah detail. Mungkin itu bisa sebagai contoh untuk rekan-rekan yang lain, termasuk saya juga. Jadi membuat secara detail, di prosesnya sudah bagus. Jadi tinggal mengeksekusi aja. Jadi seperti itu saja Pak De, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka. Pak Margi, terima kasih. Saya senang hari ini, jadi mendengar Bapak Ibu mengajar dengan style yang berbeda-beda, jadi sangat semangat gitu ya, dan teman-teman yang lain juga semangat untuk menjadi siswanya gitu, sehingga pembelajarannya jadi menarik ya, semuanya sangat bagus menurut saya ya, walaupun ada beberapa masukan minor, saya anggap itu ya masukan minor yang mungkin tidak akan berpengaruh banyak dari pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, dari Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri hari ini, kemudian kita lanjut lagi besok. Baik. Aman?